everyone, welcome back to Learn English. Today we will discuss English material for grade 9. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my student, and how are you today? I hope you are fine for today. In the first chapter in second semester, you will study topic related to some picture and please attention this picture. Okay? Okay, can you guess our topic today? Kira-kira pada pertemuan kali ini kita membahas topik apa ya? Yeah, you are right. The title is narrative text. Dalam chapter ini, KD atau kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu di sini ada teks naratif. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu about definition. Yang kedua nantinya akan dijelaskan juga tentang generic structure. And then number 3 language feature, unsur kebahasaan ya. Lalu yang terakhir nanti ada example atau ada contohnya. And then now we will go to definition of narrative text. Narrative text is a story with complication or problematic events and it tries to find resolution to solve the problem. Jadi di sini teks naratif itu adalah sebuah cerita ya, sebuah kisah atau cerita dengan permasalahan peristiwa yang terjadi di cerita juga disebutkan tentang resolusi atau penyelesaian masalah. And then social functionnya, the purpose of narrative text is to entertain the readers with a story. Jadi tujuan dari teks naratif itu sendiri adalah untuk menghibur si pembaca dengan adanya cerita tersebut. And then next, generic structure. There are 3 parts of narrative text. Ada 3 bagian di narrative text, yaitu yang pertama about orientation. Orientation, the beginning of the story that consists of introduction of characters, time, and place. Jadi orientasi di sini adalah mengungkapkan kapan dan di mana cerita serta memperkenalkan siapa saja yang terlibat di dalam cerita. Jadi kalau orientasi ini biasanya always in one paragraph, selalu berada di awal paragraph, yang mana di awal paragraph sebelum anak-anak ibu bercerita, anak-anak ibu memperkenalkan dulu di mana kapan terjadinya cerita, lalu di mana cerita itu terjadi, itu ada di orientation. And then next, complication. Complication, when the problem in the story start to appear. Jadi di sini adalah mengungkapkan permulaan masalah, ya kan, atau awal munculnya permasalahan itu apa, konflik dalam sebuah cerita itu apa, itu ada dinamakan dengan complication. And then number 3, resolution. Resolution, when the problem in the story is solved. Jadi di mana permasalahan itu terselesaikan. Apakah akhir dari cerita itu ending di story-nya happy ending or bad ending, ya kan? Jadi bisa jadi akhir dari cerita itu adalah cerita bahagia, akhirnya bahagia, atau sebaliknya akhir dari cerita itu adalah kesedihan. And then, kinds of narrative text, macam-macam dari teks naratif. Yang pertama adalah fable, contohnya The Lion, the Mouse, Kancil and Tiger, The Buffalo and the Monkey. Then number 2,
Myth itu artinya adalah mitos, biasanya yang berkenaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan gaib dan sering tampak tidak masuk akal, ya kan, itu dinamakan dengan mitos. For example, the myth of Dewi Sri atau the origin of Banyuwangi, itu adalah cerita-cerita mitos. Dan number 3, legend ya, legenda. Legenda di sini cerita rakyat yang turun-temurun dan biasanya dikaitkan dengan asal mula suatu tempat. Contoh, example, legenda Danau Toba, legenda Telaga Warna, legenda Rawa Bening, itu termasuk ke dalam cerita-cerita rakyat. And then number 4, followers. Followers ini sama dengan legenda tadi, legend tadi, cerita rakyat. Dan di followers ini adalah sebuah cerita yang diturun-temurunkan sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat, ya kan? Lalu finally, kinds of narrative text adalah fairy tales. Kalau fairy tales ini anak-anak ibu sering mendengar karena di sini adalah jenis dongeng yang berisikan tentang peri. Contoh, Putri Duyung, Cinderella, Pinocchio gitu kan. Jadi keajaiban dunia peri yang lainnya. Oke. And then next, language feature. Language feature itu ciri-ciri kebahasaan, yaitu yang pertama ciri-ciri kebahasaan in narrative text using past tense. Jadi kalau naratif teks itu kan tadi suatu peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau, yang sudah berlalu. Jadi kita di sini menggunakan kata simple-nya, yaitu simple tenses-nya adalah menggunakan simple past tense, yang mana kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Contohnya killed, drug, ate, came, and etc. Ya kan? And then next, adverb of time, keterangan waktu. Contoh di sini ada once upon a time, pada zaman dahulu kala, years ago, and one day, itu adalah keterangan waktu yang ada di teks naratif. And then number 3, time conjunction. Nah, kan penghubung, waktu penghubungnya yang kita gunakan adalah when, kapan, lalu then, lalu, and then suddenly, tiba-tiba, dan seterusnya. And then action verb, ya kan, di sini ada action verb yang mana example-nya adalah seperti kill, walk, dan etc. Finally, direct speech. Direct speech, narrative text is marked by some direct speech in the text. Jadi di sini kalimat langsung yang ada di teks naratif. And then now, what the title of the story? Kira-kira cerita yang di dalam gambar ini ceritanya judulnya apa ya? Oke. Yeah, you are right. The title A Rabbit and Crocodile. Jadi kancil atau kelinci dan buaya. And then now I give you example about a rabbit. The title is A Rabbit and Crocodile. Crocodile ya. Once upon a time, pada suatu hari, a rabbit want to cross a river, ya kan? Seekor kelinci ingin menyeberangi sungai, but he could not swim. Tapi dia tidak bisa berenang. He had an idea. Tapi dia punya ide. He saw a bunch of crocodiles swimming in the river. Dia melihat seekor bos krokodil, ya kan, atau kepala krokodil buaya sedang berenang di sungai. Jadi ini adalah dinamakan dengan orientasi, yang mana orientasi itu biasanya selalu di awal paragraf, yang mana dinyatakan di sini adalah once upon a time. Lalu kapan terjadinya cerita itu? Kalau di sini kan terjadinya cerita ketika dia melihat seekor buaya yang akan berenang di sungai. Jadi kejadiannya adalah in the river. And then last paragraph, the rabbit as he crossed a crocodile. Lalu
si kelinci tadi bertanya kepada si buaya tadi, how many crocodile are there in the river? Berapa banyak buaya yang ada di sini? Kata si kelinci. The boss of crocodile menjawab, we are 20 here. Kami di sini ada 20, ya kan? We are they. Di mana mereka? Ya kan, itu kata si kelinci. Bertanya si kelinci tadi bertanya, di mana mereka? Di mana mereka yang 20 tadi gitu kan? What is it for? Untuk apa katanya? Untuk apa? Itu dijawab oleh si kepala buaya tadi. All of you are good, gentle, and kind, so I want to make line in order. Later I know how kind you are, sighed the rabbit. Jadi di sini kepala buaya itu bertanya, kamu semuanya itu sebenarnya baik, ya kan, dan pemberani. Jadi saya mau kalian berbaris secara teratur. Lalu kepala buaya, lalu di sini last paragraph. Then the boss of the crocodiles called all his friends and asked them to make a line in order from one side to the other side of the river. Jadi di sini kemudian kepala buaya tadi memanggil semua teman-temannya dan memerintahkan untuk segera berbaris secara teratur di samping sungai. Itu dinamakan paragraf number 2 and paragraf number 3 itu di situ dinamakan dengan komplikasi. Yang mana komplikasi itu adalah munculnya permasalahan di dalam sebuah cerita. And then next, then the rabbit start to count while jumping from one crocodile to another, 1, 2, 3, 4 until 20. Ya, jadi kemudian si kelinci itu mulai meloncat dari satu buaya ke buaya yang lain, 1, 2, 3, 4 sampai 20. And finally, he thanks all crocodiles because he had crossed the river. Jadi akhirnya dia berterima kasih kepada semua buaya karena dia sudah bisa menyeberangi sungai. And then in last paragraph itu dinamakan dengan resolution, akhir dari sebuah cerita. Yang mana akhir dari sebuah cerita, akhirnya si kelinci tadi mengucapkan terima kasih kepada buaya karena dia bisa menyeberangi sungai dengan selamat. Okay, my student, until here, I hope anak-anak ibu semuanya paham ya tentang example about rabbit and crocodile. And then now I give you exercise. Please to answer this question. Number 1, the story mainly tells us about, and then please to answer in here. And then number 2, where did the story happen? Okay, and then the question number 3, we know from the first paragraph that the rabbit actually wants. And then finally, how many crocodiles are in the river? And then please to answer in here. Okay, my student, I think it's all. Thanks for your attention. And then I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next week.